Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti kita ketahui, kemenangan Jokowi Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012 sungguh fenomenal. Bagaimana analisanya? Mari kita simak pemaparan dari Saudara Brasto Galih Nugroho, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada sebagai berikut. Pemirsa, Tempo telah melakukan exit poll di 404 pemilihan suara saat Pilkada DKI Jakarta 2012. Exit poll tersebut menjaring 740 responden dengan margin of error 3,5% dan tingkat kepercayaan 95%. Data tersebut dipaparkan pada Tempo edisi 30 September 2012 halaman 39. Seperti saudara para pemirsa bisa lihat di majalah ini maupun di TV sebelah kiri saya. Mari kita lihat data tersebut secara sekilas dari basis dukungan dan dari alasan memilih. Dari basis dukungan kita lihat pendukung Demokrat, pendukung PKS dan pendukung Golkar 60-70% memilih Fauzi, sementara sisanya memilih Jokowi. Sementara P3 87,1% pendukungnya memilih Fauzi. Dan PAN serta PKB sekitar 40% itu mendukung Fauzi, sementara sisanya lari ke Jokowi. Dari situ kita bisa lihat bahwa para pendukung partai-partai pengusung Fauzi terpecah suaranya, banyak yang lari ke Jokowi, kecuali beberapa partai saja yang respondennya atau pemilihnya loyal terhadap pilihan partainya. Kemudian kita lihat dari basis dukungan Jokowi Ahok. Jokowi Ahok didukung oleh partai PDIP Perjuangan dan Gerindra. 90% pendukung PDIP memilih Jokowi dan Ahok, sementara 85% pendukung Gerindra memilih Jokowi. Hanya sisa kecilnya yang lari ke Fauzi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa para pendukung PDIP dan Gerindra lebih loyal kepada pilihan partainya. Kemudian kita lihat dari alasan memilih bahwa sekitar 32%, saudara-saudara bisa lihat di sini bahwa Jokowi Ahok dianggap lebih merepresentasikan kepentingan rakyat kecil, sementara hanya 9,2% pemilih Fauzibo mengatakan bahwa Fauzibo dan Nahrawi demikian. Dan Jokowi menang di sini juga, dia dipandang orang yang jujur, 12% mengatakan demikian. Sementara hanya 2,9% pemilih Fauzi dan Nahrawi berpandangan bahwa calon yang mereka pilih adalah orang jujur. Mungkin itu kita bisa lihat bahwa Jokowi ketika berorasi, ketika berbicara, mungkin karena bahasanya lebih belak-belakan, mungkin orang berpandangan bahwa ya itulah bahasa rakyat, mungkin seperti itu. Kemudian antara program-program yang dijadikan yang secara meyakinkan hampir sama, 31% antara pemilih Fauzi dan 31% pemilih Jokowi menyatakan bahwa program-program calon-calon yang mereka usung menjanjikan. Jadi secara program seimbang antara Jokowi dan Fauzi. Kemudian Fauzi menang di sini, para pemilihnya sekitar 25% menyatakan bahwa Fauzibo dan Nahrawi mewakili agama yang mereka anut, sementara hanya 0,5% pemilih Jokowi Ahok mengatakan bahwa mereka sesuai dengan agama yang para pemilih anut. Dari situ kita bisa lihat bahwa Jokowi Ahok menang karena masa mengambang banyak berpihak pada dia dan kelas menengah banyak berpihak kepada dia. Kemudian hal ini sama dengan apa yang terjadi pada Pilpres 2004, di mana SBY bisa memenangi Pilpres sementara Partai Demokrat pengusungnya hanya mengantongi 7% suara. Tapi ini berbeda dengan Pilkada 2007 DKI Jakarta, yaitu Adan Darajatun dan Dhani Anwar yang tidak populer yang bisa mengantongi 42%. Mereka hanya didukung oleh satu partai politik, yaitu PKS saat itu. Di situ terlihat bahwa mesin partai politik berperan optimal saat Pilkada 2007.
Sementara pada Pilpres 2004 dan Pilkada 2012 figur lebih dominan. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa pertama, selain partai politik itu memang harus mengembangkan kapasitas partainya, mesin partai politiknya dalam menjaring suara dan menjaga agar pemilih tetap loyal, dia tetap harus meningkatkan elektabilitas dan popularitas dari calon yang dia usung. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah analisis yang disampaikan oleh Saudara Brasto. Jika pemirsa menyukai video ini, silakan klik tanda like video ini pada Facebook page Temporasi dan via YouTube. Burung Irian Burung Chandrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.